Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya. Al-aslu fil muamalah ibahah. Segala sesuatu dalam transaksi muamalah itu boleh. Illa ayyadula dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil itu yang melarang. Nah, apa saja sih yang dilarang ya? Ini sebenarnya kita sangat diuntungkan ya teman-teman dengan adanya syariah Islam itu. Semuanya boleh, sangat luas sekali cakupannya. Hanya kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu nggak banyak. Nggak banyak. Yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, itu kita membahas ada tiga ya, maghrib, maisir, goror, dan riba. Maisir itu judi, goror itu transaksi yang tidak jelas, seperti pacaran. Pacaran itu nggak jelas ya. Nah, itulah kenapa haram. Kemudian yang ketiga adalah riba. Jadi kita melanjutkan malam hari ini ya dengan menonton video. Nah, teman-teman sudah harus selesai nontonnya. Gimana? Dari video ini teman-teman apa yang bisa dipetik? Gimana? The dangers of riba. Nah, antara lain ini ya. Jadi hal-hal yang dipetik gitu ya. Antara lain di surat Al-Baqarah 276, Allah itu akan menghancurkan seluruh harta yang asalnya dari riba. Ya. Jadi yang kita terima misalnya dari riba atau dari korupsi misalnya, kita seolah-olah punya harta yang banyak, padahal itu menghancurkan diri kita sendiri, menggerogoti diri kita. Ya, kesehatan kita diambil, kebahagiaan kita diambil, ketenangan batin kita diambil, dan seterusnya. Jadi Allah akan menghancurkan semua harta yang berasal dari riba dan akan melipat gandakan dari sedekah. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan harta, itu bukan semakin berkurang, ya, tetapi bertambah, berlipat ganda di mata Allah. Semakin sejahtera, semakin aman, semakin bahagia, ya, asalkan kita terhindar dari yang namanya riba. Kemudian di surat Al-Baqarah ya, masih selanjutnya yaitu 278, 279. Allah dan Rasul akan memerangi orang yang mengambil riba. Ya, siapa yang bisa menang melawan Allah dan Rasulnya? Ya, jadi teman-teman yakin, kita pahami secara batin kita imani, secara pikiran kita percaya, secara perbuatan kita laksanakan syariah. Kita hindari riba. Jangan kemudian kita takut miskin, takut nggak ada keuangan, nggak ada income. Ya, ibarat ayam itu pagi-pagi pergi, ya, dengan tidak memiliki apa-apa, dengan kondisi yang lapar, pulangnya sore itu sudah kenyang. Jadi Allah yang menjamin rezeki semuanya, termasuk kita, teman-teman di sini. Ya, nah, kemudian Allah itu tidak akan mengabaikan seluruh ketaatan yang kita miliki, seluruh pengorbanan yang kita lakukan. Jadi jangan takut miskin, takut sulit sehingga kita mengambil dari jalan yang diharamkan. Kita mengambil riba. Ya, dilanjutkan di surat At-Tolak ayat 3 bahwa Allah itu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, asalkan kita mampu mengontrol diri kita, kita mampu menahan diri dari hal-hal yang haram, anjing, babi, minuman keras, ya. Terus kenapa dengan riba itu yang lebih beracun, lebih memabukkan dan berbahaya dari minuman keras, kita tidak sanggup menghindarinya. Kenapa? Ya, ayo teman-teman di sini saya traktir nih, misalnya ada satu gelas, oh, saya sediakan, langsung minum gratis itu minuman keras. Saya hidangkan babi panggang misalnya. Teman-teman makan nggak? Ayo jawab. Enggak ya? Maaf, haram. Insya Allah gampang ya menolaknya ya. Haram. Minuman keras babi haram. Mampu menolak. Tetapi kenapa dengan riba teman-teman kok tidak sanggup gitu? Padahal itu lebih berbahaya dari babi, lebih berbahaya dari minuman keras. Ya teman-teman. Jangan kemudian, loh bapak ibuku juga begitu kok. Tetanggaku juga, eh, Pak Deku, Masku, konco-koncoku. Jangan diikuti. Bahayanya riba. Nah, teman-teman di sini kita belajar seperti apa sih riba gitu, supaya kita nggak ikut-ikutan. Oh, dosenku juga kok, jadi aku ya nggak apa-apa. Nah, jangan.
Ya, yuk kita sebagai akademisi ya belajar yang benar. Jangan cuma ikut-ikutan. Nah, kemudian apa yang kita petik dari video tadi? Riba, sumber income tadi, menjadi makanan yang kita makan, menjadi minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu menjadi penyebab tidak terkabulkannya doa. Kenapa? Karena bahasanya ya, suara kita, apa yang kita hajatkan kepada Allah itu semuanya haram. Ya, tidak terkabulkan doanya. Rasul bersabda, satu dirham dari riba, dirham ya itu kecil. Kalau dinar itu kan mahal ya. Satu dirham dari riba lebih besar dosanya dari zina. Naudzubillah. Zina, teman-teman tahu ya zina ya, yang termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi riba itu juga termasuk 7 dosa besar yang paling merusak ya. Dan apabila kamu memperoleh kemewahan dari riba, ya, apa saja yang engkau inginkan? Cita-citamu, tujuan hidupmu itu apa? Di mana letak kebahagiaan itu? Jika tidak ada ridho Allah di dalamnya, di mana teman-teman? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup ada Allah itu kita sudah bahagia, kita sudah lebih dari cukup. Bahkan ada peribahasa jika kita punya masalah, jangan pradul kepada Allah, ya Allah aku punya masalah, tolong. Tidak, tapi sampaikan kepada masalah, wahai masalah, ingat aku punya Allah. Tuh, beda. Jadi apa sih yang kita inginkan? Kebahagiaan, kekayaan seperti apa yang memuaskan diri kita itu? Yang lebih besar dari ridho Allah? Teman-teman, kemewahan sementara ya dibandingkan dengan ridhonya Allah, keberkahannya Allah yang tidak terbatas. Nah, kesenangannya itu sesaat teman-teman dari riba itu, sedangkan kesengsaraannya panjang. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ada hadis pelaku riba yang memberi makan riba, saksinya para penulis orang yang kerja itu juga berdosa. Contohnya kita mengambil hutang, mengambil riba kepada bank pelejit karena kepepet ya Allah. Nah, peradulnya kepada Allah kepepet sehingga mengambil utang ke bank pelejit. Itu sama dengan memberi makan dengan cara riba. Tidak tenang, teman-teman. Teman-teman tidak tenang, nggak bisa melunasi, dikejar-kejar, bunganya semakin besar. Masya Allah. Ya, sesaat itu, kesengsaraannya panjang. Nah, teman-teman, kemudian dari sini kita lanjutkan. Bagaimana sih riba itu? Ada dua. Dalam transaksi jual beli itu ada ribanya. Dalam transaksi simpan pinjam, utang piutang itu yang sering kita tahu ya, itu juga ada ribanya. Begini teman-teman, di surat Al-Baqarah 275 ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jadi jual beli itu bukan riba, tapi ada riba dalam jual beli ini yang akan saya bahas ya. Nah, teman-teman tolong fokus sebentar. Firman Allah di surat Al-Baqarah 275, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Bedanya, dalam riba itu yang ditransaksikan adalah uang dan uang. Ya, teman-teman nggak boleh loh, transaksi itu uang dengan uang. Contohnya apa? Pinjem uang tadi. Ya, misalnya Mas Eko pinjem uang saya 1 juta, dikembalikan 1.100.000. Itu keuntungan dari apa? Dari pinjem uang. Itu yang namanya riba. Transaksinya uang dengan uang. Ya, biar gampang tukar uang baru di pinggir jalan aja. Ya, mau lebaran. Biar gampang, tetapi dosanya nggak main-main, teman-teman. Daripada dosa, mbok teman-teman ke bank sendiri tukar uang. Ya, malah tidak ada tambahannya 1 juta, ditukar di bank juga 1 juta uang baru. Nggak ada tambahan. Oke, teman-teman. Nah, jual beli itu transaksinya uang dengan barang ataupun jasa. Ya, dokter, ojek. Nah, itu kan jasa ya. Nah, jadi dalam Islam itu jelas transaksinya. Uang digunakan untuk membeli barang atau jasa. Tidak boleh uang dengan uang. Nah, terus saya bahas macam-macam riba yang pertama, yaitu riba jual beli. Ada dua. Yang pertama riba fadl, yaitu transaksi jual beli, kayak tadi ya, jual beli, ya. Yang kemudian ada kelebihan harga dalam transaksi yang ditukarkan.
Nah, ini terkait dengan komoditi ribawi. Apa itu komoditi ribawi? Komoditi itu barang. Berarti barang ribawi. Disebutkan dalam hadis, apa sih yang dimaksud dengan barang-barang ribawi? Nah, ini contohnya ada emas, perak, gandum, kurma, garam, kemudian sejenis gandum. Kalau di Indonesia ada gula, garam, minyak, beras mungkin ya. Jadi kita sebut dengan bahan pokok gitu aja ya. Nah, itu yang termasuk barang ribawi. Kalau teman-teman menukar, misalnya emas kalung saya nih 2 gram, saya tuker ya punyamu 3 gram gitu. Punyaku kan bagus, cantik modelnya. Ya nggak boleh. Emas 2 gram ya ditukar dengan emas 2 gram, apapun bentuknya. Ya, nggak boleh terjadi kelebihan. Nah, terus bagaimana kalau saya ke counter HP, saya mau tukar tambah HP? Gimana? Riba atau bukan? Bukan. Yang pertama, HP ini bukan komoditi ribawi. Bukan barang ribawi yang pertama. Yang kedua, tukar tambah HP itu didasarkan kepada nominal, teman-teman. Jadi misal punya saya ini kalau dijual 500.000, terus yang mau saya beli 1 juta. Nah, berarti tukar tambah HP saya berikan plus 500.000. Itu contohnya. Ya, teman-teman. Jadi misalnya ada kurma ditukar dengan kurma. Ya, harus sama, harus sama. Kecuali memang ada perbedaan, dikurskan dulu, dinominalkan dulu ke dalam rupiah, misalnya ya. Jadi jelas kurangnya berapa, lebihnya berapa, nambahin berapa ribu rupiah, misalnya begitu. Itu yang pertama dari riba jual beli yang apa? Yang namanya riba fadl tadi ya. Nih. Nah, kemudian yang kedua itu ada riba nasiah. Nah, riba nasiah itu riba jual beli yang harganya itu dibedakan atau bertambah mahal karena diangsur atau dicicil. Gimana Bu maksudnya? Gini loh teman-teman. Dalam Islam itu jualan cash dan jualan diangsur ya, jualan yang langsung lunas atau yang diangsur itu harganya sama. Dalam Islam seperti itu ya. Rugi dong Bu. Ruginya di mana? Ya, ya, ya kan kalau ditipu sama orang, itu berarti orangnya memang tidak amanah. Dalam Islam itu kan kita ingat ya mata kuliah pertemuan awal ya, kedua atau ketiga. Di dalam syariah ajaran Islam itu kan nomor satu, ujung tanduknya itu kan akhlak, teman-teman. Jadi teman-teman jangan nyalahin konsep syariah, konsep Islamnya jangan disalahin, salahin orangnya. Jadi orang Islam itu nomor satu akhlaknya, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah Umar bin Khattab itu berdagang? Ya, bagaimana dalam menyampaikan berita. Itu akhlak. Nah, saya kembali lagi. Dalam Islam, cash maupun angsuran, langsung lunas maupun dicicil, itu harganya sama. Jadi kalau ada harga HP 1 juta, dilunasi 1 juta. Kalau diangsur 2 kali, ya 500.000 2 kali. Kalau dicicil 10 kali, ya berarti 100.000 kali 10 kali. Nah, itu. Oh, berarti kalau saya ngambil kredit, kalau kredit misalnya semakin lama, 5 tahun, 10 tahun, berarti itu semakin besar harganya riba, Bu. Iya, itu riba, teman-teman. Ya, terus bagaimana, Bu? Ya, saya sangat memerlukan untuk membeli sepeda motor misalnya. Ya wes sabar dulu toh. Sabar dulu lah yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak akan membebani manusia melebihi kemampuannya. Insya Allah kita tetap sehat kok kalau nggak beli motor sekarang. Iya nggak? Insya Allah kita tetap hidup bisa makan. Ya, atau gimana saya sangat memerlukan. Yo pinjem tetangga kayak kalau perlu motor ya. Atau pinjem saya, saya pinjemi motor. Ya, sabar dulu, teman-teman. Ya, nanti kalau Allah mampukan, rezeki dari tidak disangka-sangka ya, teman-teman dapat income, bisa nabung, beli motor langsung lunas. Itu kita wajib mengupayakan supaya terhindar dari riba. Ya, jelas ya. Nanti skemanya gimana penjelasannya? Nah, saya jelaskan nanti. Oke, yang kedua riba pinjaman, hutang piutang. Itu yang sudah sangat berlaku semarak sekali di masa jahiliyah ya, sebelum adanya Rasulullah berdakwah dulu. Jadi disebut riba jahiliyah, yaitu tambahan bunga, tambahan uang ya dari hutang yang ditangguhkan waktu pembayarannya. Artinya apa? Ini ceritanya
ngutang 1 juta misalnya ya. Utang 1 juta, dikembalikan minggu depan berapa? 1 juta. Sama ya. Oke, jadi nggak ada unsur ribanya. Nah, tapi kemudian karena ditangguhkan waktu pembayaran, sudah deadline nih, sudah 1 minggu ditagih, tolong uang saya dikembalikan 1 juta. Nah, yang pinjam tadi minta ditangguhkan, maaf belum bisa, ya, tolong saya dikasih waktu lagi 1 bulan. Nah, saya yang memiliki uang tadi, saya mensyaratkan, ya udah, kalau kamu belum ada uang, saya kasih waktu sebulan ya, tapi ditambahin 100.000 nanti ngembalikan. Oh, itu tidak boleh. Ya, itu riba jahiliyah. Nah, yang kedua sama. Ya, sama. Disebut riba qard. Itu ditentukan di awal. Ditentukan di awal. Misalnya hutang temponya setahun. Bunganya 15%. Nah, jadi misalnya 1 juta berarti jadi 1.150.000 ya. Nah, itu. Itu ditentukan dari awal. Ya, intinya ya sama aja. Oke, teman-teman. Udah dicermati belum contoh kasusnya? Kemarin sudah saya minta ya teman-teman baca, pahami. Ah, dianalisis. Jadi ini gimana? A, pinjam uang 20 juta kepada B untuk modal usaha. Ya. Nah, B ini mau meminjami 20 juta. Tapi dengan syarat. A, kalau kamu untung, tolong yang B, saya misalnya ya, tolong saya dibagi keuntungannya. Ya, raketang 1.000, 200.000 ibaratnya gitu ya. Oke, terus yang kedua, saya juga mensyaratkan misalnya kepada A. Kalau A, kamu rugi, ya, entah karena bencana alam, entah karena suatu hal, maka uang saya yang dikembalikan cukup pokoknya saja 20 juta. Tidak ada bunga, tidak ada kelebihan. Sesuai yang dipinjam, yaitu 20 juta. Oke, teman-teman, pertanyaannya, ada nggak unsur riba? Transaksinya benar atau salah? Ayo, ayo gimana? Oke, jawabannya ya, langsung aja, salah. Ya, penjelasannya yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1. Dalam Islam itu akad diperjelas. Akadnya itu yang jelas dong. Ya, loh, Bu, ini kan sudah jelas, Bu. Kalau untung dibagi untungnya, kalau rugi nggak perlu dibagi apa? Nggak perlu dilebihkan. Jadi cukup pokoknya aja yang dikembalikan 20 juta kan sudah jelas, Bu. Salah, ya itu namanya salah. Makanya teman-teman itu tulabul ilmi di sini. Kita belajar, ya. Jadi akad itu dijelaskan yang pertama kalau akadnya hutang. Oke, teman-teman, ya. Kalau akadnya hutang, konsekuensinya apa? Syaratnya apa? Konsekuensinya. Yang pertama, hutang itu harus dikembalikan sesuai yang dipinjam. Kalau 20 juta dikembalikan 20 juta. Udah selesai. Kalau rugi, ya tetap wajib mengembalikan 20 juta. Kalau untung, ya hanya mengembalikan 20 juta. Namanya juga pinjem, hutang. Ya, nggak boleh syarat yang menguntungkan B. Seperti ini kan menguntungkan B. Nggak boleh, harus adil dong. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kalau akadnya itu syirkah atau kerjasama, ya, maka konsekuensinya jika A, pelaku usaha mendapat keuntungan, maka B, saya yang memiliki dana misalnya, itu berhak mendapatkan keuntungan juga, dibagi keuntungannya. Ya, kan sirkah kita kerjasama loh. Gitu. Sebaliknya, kalau mengalami kerugian bagaimana? Ya, saya ikut menanggung kerugian. Ya, asal kerugiannya jelas loh ya, bukan dihapusi atau ditipu A, bukan ya. Kerugiannya jelas. Saya yang punya dana itu juga ikut nanggung kerugian. Jadi A itu rugi tenaga, ya, usaha udah bertahun-tahun rugi, saya rugi dana. Misal 20 juta saya habis tinggal 5 juta, ya udah saya cuma terima 5 juta aja uang kembali saya. Gitu. Wah, nggak enak dong kalau rugi. Ya sudah silahkan. Berarti Anda mampu hutang piutang aja. Saya ke Anda hutang. Jangan mengharapkan dibagi keuntungan karena akadnya hutang gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Teman-teman hati-hati loh ya.
sekiranya ini dikiranya oke-oke aja, akadnya bagus, akadnya sudah adil, ternyata enggak. Lanjut ya, kita kan belajar riba ini. Ya, kullu qardin jarra manfaah fahuha riba. Setiap peminjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Oke, ini kok jadinya manfaat. Riba itu tambahan atau manfaat? Oke, saya perjelas lagi. Riba itu tambahan. Tambahannya apa? Tambahan pendapatan baik berupa uang maupun manfaat. Contohnya, contohnya, misal A, ya, Ana misalnya. Ana pinjam ke saya 100.000, ya, 100.000 kecil ya maksudnya. Oke, pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus gitu. Saya pinjami 100.000, ya udah. Dikembalikan minggu depan gitu katanya ya. Oke, saksinya ada. Jangan lupa harus ada saksi loh, ya. Saksinya ada teman-teman atau teman saya misal. Ini pinjam uang. Oke. Nah, Ana ini dengan saya ya biasa aja, dosen dengan mahasiswa gini misalnya ya. Ya, nggak pernah ketemu, ya paling cuman kuliah. Tahu-tahunya saya itu pas pulang kuliah. Nah, Ana ini sengaja nunggu, gitu ya. Nunggu, saya pulang kuliah. Bu Raisa mau pulang? Iya. Bu, saya anterin, Bu. Saya anterin pulang, Bu. Gitu ya. Oh, dianterin pulang. Oke. Besoknya, siang-siang saya keluar. Mau cari makan siang, gitu. Ana tahu. Bu Raisa mau makan? Saya juga, Bu. Mau makan yuk, Bu. Saya traktir, Bu. Wah, Ana ini tadi yang pinjam uang ke saya, traktir saya makan. Jadi segala manfaat yang saya ambil tadi ya, bukan tambahan uang loh ya, tapi ditraktir makan dan diantar pulang. Itu juga merupakan mengambil manfaat dan itu juga disebut riba. Terus gimana yo? Saya harus menolak, jaga jarak ya. Maaf Mbak Ana, kalau mau traktir nanti aja kalau sudah lunas. Itu ya. Karena itu riba teman-teman. Ya, ibu saya juga pernah. Ibu saya kalau dipinjemi tetangga ya misalnya kan nggak pernah ngambil tambahan atau riba, tapi dianterin buah-buahan. Ditolak saja, Bu. Saya bilang, Bu itu ditolak saja. Kecuali kalau sudah lunas hutangnya. Gitu. Oke, ya. Waduh, ternyata sebegitu detailnya ya. Iya, teman-teman hati-hati. Ya, terkait riba ini. Banyak orang yang memaklumi hal tersebut. Padahal riba. Oke, terus gimana bedanya dengan Mbak Ana ini yang biasa dengan saya udah eh, setiap hari lah ibaratnya. Kita setiap berangkat, setiap pulang memang boncengan ya, rumahnya deket. Pergi ke kampus, pulang ke kampus. Itu bukan mengambil manfaat namanya. Karena sebelum Mbak Ana hutang ke saya, itu sudah biasa begitu. Memang kita suka nebeng, suka barengan, berangkat kuliah, pulang kuliah. Berarti itu bukan riba, bukan. Jadi setelah Mbak Ana pinjam saya uang 100.000, saya pulangnya bareng Mbak Ana, itu bukan riba. Karena memang sebelum utang, Mbak Ana udah sering pulang bareng sama saya gitu. Jelas ya? Oke, alasan keharaman riba, produktivitasnya itu nggak adil, ya, nggak adil. Tapi diambil dari harta orang lain, ya. Jadi saya punya uang, saya pinjemin, nanti berbunga. Saya pinjemin, nanti berbunga. Itu orang lain. Itu sama sekali nggak adil. Dan nomor dua, menyebabkan males. Saya males, orang saya duduk-duduk aja udah jadi orang kaya, misalnya. Ya, terus nomor tiga, kaitannya dengan mata uang. Itulah yang akan membuat inflasi di masyarakat. Semua nilai harta, harga-harga naik, ya, tidak diimbangi dengan sektor real. Bunga, riba kan nggak real tadi. Uang berbunga, uang 1 juta jadi 1.100.000, itu uangnya siapa? Orang sektor produksinya nggak jalan. Orangnya cuma duduk-duduk, ya. Oke, nomor empat, itu merupakan beban, ya. Beban, teman-teman. Jadi teman-teman tuh insya Allah sudah diparingi hati nurani, ya, akidahnya juga Islam. Itu bisa berpikir, nah, bisa berpikir bagaimana fitrahnya kita sebagai manusia. Kita selalu menuntut keadilan. Oke, berarti kita kalau ada orang datang ke kita pinjam uang, kita juga harus mampu berlaku adil. Ya Allah, ini orang datang ke saya pinjam-pinjam uang ini pasti sedang
berat sekali bebannya. Loh, saya nggak boleh dong ngasih riba bunga kayak gitu. Ya, teman-teman pakai hati nurani, pakai akal pikiran. Insya Allah, ya selama kita hasbunallah wa ni'mal wakil, kita kepada Allah, kita rezeki menggantungkan kepada Allah, kita menolong karena Allah wasilahnya melalui kita akan bisa berperilaku dengan adil, terhindar dari riba. Gitu ya. Jadi secara sosial kemasyarakatan itu luar biasa menciptakan apa rangkaian kemiskinan yang tidak pernah putus, ya menyuburkan rasa dengki, iri, bagaimana saling bunuh misalnya naudzubillah gara-gara hutang dan seterusnya. Menghapus nilai-nilai kemuliaan dan semangat saling tolong menolong itu nggak ada, ya. Mungkin ada konco dari kecil suka menolong, gara-gara hutang dah kayak orang nggak kenal. Tuh, kan. Kalau ditagih yang punya hutang membacakan hadis. Orang yang meminjami itu lebih baik diikhlaskan. Wah, pinter juga berdalil ya. Astagfirullah. Padahal loh, padahal seperti saudara kita di Palestina, ya, diserang oleh Zionis, meninggal dunia itu dalam keadaan syahid, langsung masuk surga. Rasulullah bersabda, orang yang syahid pun tidak akan bisa masuk surga kalau punya hutang. Astagfirullah. Ya, teman-teman jangan gampang-gampang utang, jangan gampang-gampang eh, Shopee Pay Later, kredit-kredit, ya jangan. Jadi kesimpulannya, riba itu tambahan pendapatan tidak sah. Meskipun kecil atau sepele dijauhi. Yang subhat atau goror, nggak jelas halal atau haram dijauhi. Dalilnya jelas teman-teman. Kalau ada hal yang subhat, ragu-ragu, makan cacing halal atau haram, makan kodok halal atau haram, jauhi aja. Jangan kebanyakan mikir, wah eh, kayaknya ini halal mie, cacingnya kan kayak mie ya. Kayaknya loh ya, kayaknya. Wah, udah jangan kayaknya. Tinggal. Yang nggak jelas, tinggal. Ya, teman-teman ngutang kita, kita nggak tahu bisa kita kita ragu-ragu. Orang ini utang ke kita bisa ngembaliin apa nggak jelas. Ya, kasih sedekah 10.000-nya PN, 50.000 PN nggak usah dikembalikan. Gitu. Tapi maaf saya tidak bisa meminjami Anda dana sekian. Gitu. Udah tinggal aja sedekah. Nih 50.000 buat kamu, gratis nggak usah dikembalikan. Ya, gitu teman-teman. Nomor 4, Islam melarang perkara yang menyebabkan musibah atau mudorot, kedengkian, ya, kemalasan, kemudian ada apa ke kebencian, ya, memutus silaturahmi, memutus rasa tolong menolong. Nah, itu api permusuhan sesama manusia. Nah, oleh karena itu semua ini bertentangan dengan antarodim minkum. Apa itu antarodim minkum? Saling ridho di antara kedua belah pihak. Gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami, ya. Saya itu kalau membahas riba itu semangat, ya. Karena begitu menjamur, bahkan di dekat kita itu banyak prakteknya. Bahkan kita sendiri yang nggak sadar tadi. Kita minjemin uang, kita dapat buah, kita ditraktir makan, loh, nggak tahu loh. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, apalagi basisnya itu pada pengalaman pribadi. Wah, nanti pasti seru diskusi kita ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika memang ada hal-hal yang belum bisa saya jawab. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Kita akhiri, kita kerjakan kuis ya. Setelah ini akan saya berikan kuis untuk mengukur teman-teman jadinya ini sudah bisa memahami nggak materi dari maisir, goror, dan riba yang saya sampaikan tadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.